Kitab Aks, pasal 2. Pada hari Pentakosta, semua orang yang dulu mengikut Yesus sudah berkumpul di satu rumah. Tiba-tiba terdengarlah bunyi dari langit seperti deru angin kencang. Bunyi itu memenuhi seluruh rumah tempat mereka sedang berkumpul. Kemudian tampaklah sesuatu yang kelihatannya seperti nyala api kecil, yang menyebar dan berhenti di atas mereka masing-masing. Lalu mereka semua dipenuhi oleh Roh Kudus dan mulai berbicara dalam bahasa-bahasa lain sesuai dengan kemampuan yang diberikan Roh Kudus kepada mereka. Pada waktu itu, di Yerusalem sedang berkumpul banyak orang beragama Yahudi yang berasal dari hampir seluruh dunia. Mereka adalah orang-orang saleh yang datang untuk mengikuti perayaan Pentakosta. Waktu mereka mendengar bunyi keras tadi, banyak yang berdatangan ke rumah itu. Mereka sangat bingung mendengar para pengikut Yesus sedang berbicara dalam bermacam-macam bahasa, sehingga setiap orang dari berbagai bangsa bisa mengerti perkataan mereka. Semua orang itu terheran-heran dan berkata, "Bagaimana mungkin ini bisa terjadi?" Yang berbicara itu semuanya orang Galilea, tetapi kita mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita masing-masing. Sungguh heran. Padahal kita berasal dari banyak daerah, termasuk Partia, Media, Elem, dan penduduk Mesopotamia, Yudea, Kapadokia, Pontus, dan provinsi Asia, juga daerah Frigia, Pamfilia, Mesir, bagian-bagian Libya yang dekat kota Kirene, dan dari ibu kota Roma. Kita yang berkumpul adalah orang Yahudi dan orang dari bangsa-bangsa lain yang sudah menjadi pengikut agama Yahudi. Bahkan ada orang Pulau Kreta dan orang-orang Arab. Heran sekali. Kita bisa mendengar mereka berbicara dalam bahasa kita sendiri tentang hal-hal luar biasa yang dilakukan Allah. Karena terheran-heran dan kebingungan, mereka pun bertanya-tanya satu sama lain. Bagaimana hal ini bisa terjadi? Tetapi ada juga yang menertawakan pengikut-pengikut Yesus itu dengan berkata, "Orang-orang itu hanya mabuk saja." Kemudian Petrus berdiri bersama ke-11 rasul. Dan dengan suara keras dia berseru kepada orang banyak itu, "Saudara-saudari orang Yahudi dan semua yang tinggal di Yerusalem, izinkanlah saya menjelaskan arti dari semua yang terjadi ini. Dengarkanlah baik-baik. Kami tidak mabuk seperti yang kalian sangka. Apalagi sekarang baru jam 9 pagi. Yang sedang kalian saksikan ini adalah hal yang dulu sudah disampaikan oleh Nabi Yul ketika dia bernubuat. Allah berkata, pada hari-hari terakhir, aku akan mencurahkan rohku ke atas semua orang. Anak-anak kalian, baik laki-laki maupun perempuan, akan bernubuat. Para pemuda di antara kalian akan mendapat penglihatan, dan orang-orang yang tua akan mendapat petunjuk ilahi lewat mimpi. Pada hari-hari terakhir itu, aku juga akan mencurahkan rohku bahkan ke atas para budak, baik yang laki-laki maupun perempuan. Mereka pun termasuk umat pilihanku, dan mereka juga akan bernubuat. Pada waktu itu, aku juga akan membuat banyak keajaiban di langit dan di bumi, dalam bentuk darah, api, dan gumpalan asap. Matahari akan menjadi gelap, dan bulan akan menjadi merah seperti darah. Sesudah itu, Tuhan akan mendatangkan suatu hari yang sangat dahsyat. Pada waktu itu, setiap orang yang berseru kepada Tuhan meminta pertolongannya akan diselamatkan. Nah, saudara-saudari orang Yahudi, dengarkanlah yang saya beritahukan ini. Yesus orang Nazaret itu benar-benar diutus oleh Allah. Dan Allah sudah membuktikannya kepadamu dengan mengadakan segala macam keajaiban melalui Yesus, seperti yang kalian ketahui. Sesuai dengan rencana Allah yang sudah ditetapkannya sejak dulu, Yesus sudah diserahkan kepada kalian. Lalu dengan bantuan orang-orang yang tidak mengenal Allah, kalian membunuh Yesus dengan memakukan dia pada kayu salib. Tetapi sekarang Allah sudah membangkitkan dia dari kematian dan membebaskan dia dari cengkeraman kuasa kematian.
karena kuasa itu tidak mungkin menahan dia. Lagi pula, Raja Daud sudah bernubuat bahwa Yesus mengatakan kepada Allah seperti ini. Aku menyadari bahwa Tuhan selalu besertaku. Aku akan dilindunginya dari serangan semua pihak yang memusuhiku, karena dia berada di sisiku. Karena itu hatiku bersukacita, dan dengan mulutku, aku selalu memujimu dengan gembira. Bahkan tubuhku pun merasa tenang karena pengharapan yang sudah Engkau berikan kepadaku. Sebab Engkau tidak akan meninggalkan jiwaku di Sheol, dan Engkau juga tidak akan membiarkan tubuh orang kudus-Mu hancur di dalam kubur. Engkau sudah menunjukkan kepadaku jalan menuju kehidupan, dan aku akan selalu bersukacita karena aku akan hidup bersamamu. Saudara-saudari, izinkanlah saya berbicara dengan terus terang kepada kalian tentang Daud, nenek moyang kita. Perkataannya itu pasti bukan mengenai dirinya sendiri, karena kenyataannya, dia sudah mati dan dikuburkan, dan kuburannya masih ada pada kita sampai hari ini. Sebagai nabi, Daud tahu bahwa Allah sudah berjanji dengan sumpah bahwa seorang dari keturunan Daud sendiri akan menjadi raja dan duduk di atas tahta Daud. Jadi, Daud sudah mengetahui apa yang akan terjadi. Itulah sebabnya dia berbicara seperti itu tentang kehidupan kembali keturunannya itu, yakni Kristus. Karena dia mengatakan bahwa orang kudus itu tidak akan ditinggalkan di Sheol, dan bahwa tubuhnya tidak akan hancur di dalam kubur. Yesus inilah yang sudah Allah hidupkan kembali dari kematian. Kami semua yang ada dalam kelompok ini sudah melihat dia setelah dia hidup kembali. Dan kami diutus untuk menjadi saksi tentang peristiwa itu. Sekarang, dia sudah terangkat ke surga dan duduk di tempat yang paling terhormat, yaitu di sebelah kanan Allah. Yesus juga sudah menerima Roh Kudus yang dijanjikan Bapanya, dan sekarang Yesus sudah mencurahkan Roh itu kepada kami. Apa yang sedang kamu lihat dan dengar ini adalah pekerjaan Roh Kudus. Karena bukan Daud yang terangkat ke surga, tetapi dia sendiri mengatakan, Tuhan Allah berkata kepada Tuhan penguasaku, duduklah di sebelah kananku dan memerintahlah sebagai raja sampai aku mengalahkan semua musuhmu dan menjadikan mereka budakmu. Oleh karena itu, biarlah semua orang Israel mengetahui dengan pasti bahwa Allah sudah menetapkan Yesus, yang kalian salibkan itu, sebagai penguasa kita dan Kristus yang dijanjikan. Sesudah Petrus selesai berbicara, tersentuhlah hati orang banyak yang mendengarkannya. Lalu mereka bertanya kepada Petrus dan rasul-rasul lain, "Saudara-saudara, apa yang harus kami lakukan?" Jawab Petrus, "Hendaklah kamu masing-masing bertobat dan dibaptis sebagai pengikut Kristus Yesus. Dosa-dosamu akan diampuni, dan kamu akan menerima Roh Kudus. Karena janji itu berlaku untuk kalian, anak-anak kalian, bahkan bagi orang-orang di tempat yang jauh, yaitu semua yang dipanggil oleh Tuhan Allah kita." Petrus mengatakan lebih banyak lagi kesaksian untuk menguatkan hati mereka. Pada akhirnya, dia berkata, "Lepaskanlah dirimu dari hukuman Allah terhadap kejahatan orang-orang zaman sekarang ini." Lalu mereka yang dengan senang hati menerima ajaran Petrus itu dibaptis. Dan pada hari itu jumlah orang percaya bertambah kira-kira 3.000 orang. Mereka rajin mempelajari pengajaran para rasul, dan sering berkumpul dalam persekutuan, berdoa bersama, makan bersama, serta melakukan perjamuan kudus. Pada waktu itu, setiap orang di Yerusalem merasa heran dan takut karena Allah memberikan kuasa kepada rasul-rasul untuk melakukan banyak keajaiban. Semua orang percaya terus bersatu dan merasa harta kepunyaan mereka adalah milik bersama. Seringkali, salah satu dari mereka menjual tanah miliknya dan membagi-bagikan hasil penjualan itu kepada anggota lain yang memerlukan bantuan. Mereka sepakat untuk berkumpul setiap hari di teras rumah Allah, dengan penuh sukacita dan rasa syukur.
Mereka sering bergantian saling mengundang untuk makan bersama di rumah masing-masing. Dan di situ mereka juga merayakan perjamuan kudus. Mereka terus memuji-muji Allah dan disenangi oleh semua orang. Setiap hari, Tuhan menambahkan orang-orang yang baru diselamatkan kepada kelompok orang percaya itu. Bapa Surgawi, kami datang ke hadirat-Mu dengan hati penuh rasa syukur atas anugerah Roh Kudus-Mu, yang memberi kami kuasa untuk menjadi saksi yang berani akan kasih-Mu. Tolonglah kami untuk merangkul persatuan dan persekutuan yang dialami oleh para percaya mula-mula, sehingga kami semakin dekat satu sama lain dan kepadamu. Semoga kami dapat membagikan kabar baik tentang keselamatan-Mu dengan keberanian dan sukacita, sebagaimana yang dilakukan oleh para rasul. Biarlah hidup kami mencerminkan kasih karunia dan kebenaran-Mu. Amin.